mengganti halaman muka situs tempo.co itu bisa diselesaikan dalam waktu kira-kira 1 jam. Oke. 1 jam, dan itu tengah malam. Jadi memang tampaknya pelaku ingin masuk ke dalam situs Tempo ketika awak redaksi sedang tidak aktif gitu. Ya, secara teknis sebetulnya peretasan atau yang sering dikenal dengan deface atau mengganti halaman muka situs tempo.co itu bisa diselesaikan dalam waktu kira-kira 1 jam. Oke. 1 jam, dan itu tengah malam. Jadi memang tampaknya pelaku ingin masuk ke dalam situs Tempo ketika awak redaksi sedang tidak aktif gitu. Dia lupa bahwa di Tempo nggak pernah ada yang tidur gitu. Jadi kami selalu bergiliran karena berita itu 24 jam, ada yang piket, jadi pasti terpantau gitu. Nggak mungkin nggak terpantau gitu ya. Seberapa terganggu? Tentu terganggu. Ganggu dalam pengertian bahwa ada episode tertentu 1 jam itu orang tidak bisa mengakses Tempo. Tapi buat kami ada hal lain sebetulnya yang jauh lebih penting ketimbang institusi Tempo yang terganggu. Yang lebih penting adalah menurut saya institusi media. Jadi upaya untuk pembungkaman disebut oleh Pemret Tempo.co itu sekarang tidak lagi dalam bentuk pemberedelan, peringatan atau ancaman seperti yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi, tapi lewat cara-cara yang lebih pengecut menurut saya. Kenapa pengecut? Karena pelakunya anonim, gitu ya. Pelakunya anonim, tidak jelas siapa, menyembunyikan diri, dan itu akibatnya kita tampak seperti tidak sedang bertempur melawan sesuatu yang tidak jelas. Tempo oleh misalnya oleh Tirto dan juga oleh misalnya Pandu Riono. Dengan kata lain saya mau mengatakan peristiwa ini tidak berjalan dalam ruang yang kosong. Peristiwa ini terjadi di dalam satu situasi di mana mereka tengah menyoroti satu persoalan. Jadi kalau ada orang misalnya dibunuh gitu ya, kalau orang itu memang tidak punya kegiatan yang ada hubungannya dengan politik, sangat mungkin itu urusan kriminal. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam waktu terakhir berhubungan dengan kegiatan yang sifatnya politik, menyangkut institusi kekuasaan, saya kira harusnya kita proaktif. Jadi pertama, kalau pemerintah itu tidak merasa melakukan teror, pemerintah kan juga luas. Entah yang mana, pemerintahan dalam pengertian kementerian, yang mana. Beberapa kali ada kejadian seperti pemblokiran website atau shutdown internet tahun lalu, atau beberapa tahun silam di Papua itu kan biasanya, misalnya dalam kasus Papua, Kodam meminta Kominfo, lalu Kominfo pergi permintaan itu, mulai dari akses, blocking of access, sampai dengan blocking of website. Yang paling parah bisa saja pada level yang ketiga itu kita menggunakan kekerasan. Dalam kasus yang sekarang kita lihat, kalau pemerintah tidak melakukan tindakan katakanlah peretasan itu atau defacing itu, maka seharusnya pemerintah mengusut, menunjukkan pemerintah dalam arti jajaran hukumnya, jajaran penegak hukumnya, termasuk juga Kominfo yang memiliki perangkat untuk penyidikan. Ada apa petinggi Partai Demokrat serang terus PDIP soal bansos, sebut Puan Maharani hingga Gibran. Entah ada apa, satu petinggi Partai Demokrat, Beni Kaharman, menyerang petinggi PDIP sekelas Puan Maharani hingga anak tertua Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, sampai menantang KPK untuk melakukan penangkapan pada kedua kader PDIP tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Beni, menjadikan Ketua DPR RI sekaligus petinggi PDIP Puan Maharani bahan cuitan. Tidak hanya itu, Beni pesimistis dengan nyali lembaga anti rasuah itu menangkap ikan kakap besar. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menelusuri setiap aliran dana kasus suap pengadaan bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial yang juga politisi PDI Perjuangan Juliari Batubara. Begitupun soal dugaan adanya keterlibatan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam kasus tersebut. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman pesimistis dengan nyali lembaga anti rasuah itu menangkap ikan kakap besar.
Dikutip dari Gala Media berjudul Politisi Demokrat Sanksikan Nyali KPK Seret Puan Maharani. Soal Gibran, begini kata Juliari Batubara. Kalimat satir itu ia kemukakan di akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID pada Rabu 23 Desember. KPK dalami keterlibatan Puan Maharani di kasus korupsi bansos. KPK berani tangkap ikan kakap besar di laut dangkal saja nggak bernyali, apalagi di laut dalam. Begitulah cuitannya. Ia kemudian menyarankan KPK bekerja senyap dan tidak mengumbar harapan semu ke publik, yang nantinya hanya sebatas janji palsu belaka. Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan, dan jangan doyan main ciluba, liberte. Begitulah ujarnya. Soal keterlibatan Gibran, Juliari Batubara sendiri menegaskan tak ada kaitan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo. Hal itu ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik anti rasuah di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp110.000 per paket bansos. Dari program bansos COVID-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp17 miliar. Sebanyak Rp8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan tersebut. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua. PDIP sendiri telah membantah tudingan mengenai aliran uang. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Pacul Wuryanto menentang pihak-pihak yang menuding partainya telah menerima uang hasil tindak pidana korupsi. Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan, soal informasi dari media dan masyarakat tentu akan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang akan diperiksa tim penyidik KPK. Juliari diduga pernah menyerahkan uang miliaran rupiah kepada salah satu orang dekat Puan Maharani di Jawa Tengah pada November lalu. Sebagai informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos. Selain itu, sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian IM dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta. KPK menduga Juliari menerima fee sebesar Rp17 miliar dari 2 periode paket sembako program bansos penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.